Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan wawancara bersama salah satu takmir Masjid Negoro Patok Dongkelan mengenai 4A. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, jadi kami mahasiswa bisnis perjalanan wisata dari UGM dan maksud tujuan kita kesini untuk membuat video seperti podcast gitu mengenai Masjid Patok Dongkelan. Ya, untuk memenuhi tugas UAS kami di mata kuliah kebudayaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa. Nama saya Husnul, nama saya Bunga. Dan bisa langsung perkenalan bapaknya dan nanti langsung. Nama saya Raden Muhammad Burhanuddin. Di sini kalau di posisi takmir saya bagian sejarah dan budaya. Selain itu saya juga merangkap sebagai abdi dalam kemasjidan di Masjid Patok Dongkelan. Ini langsung membahas mengenai atraksi dan lain-lainnya ya Pak. Untuk pertanyaan pertama Pak, jadi Masjid Dongkelan ini kan ditetapkan sebagai cagar budaya. Jika boleh tahu Pak, apakah ada nilai sejarah dan kebudayaannya yang dimana itu menjadi daya tarik utama bagi Masjid Dongkelan ini? Kalau pada awalnya Masjid Patok Negoro itu memang istilahnya kekuasaan Patok Negoro itu ya. Patok Negoro itu sebenarnya nama jabatan yang tugasnya di Pengadilan Surambi atau Al-Kamah Al-Biro, semacam pengadilan agama kalau zaman sekarang. Saking dekatnya si Patok Negoro dengan masjidnya itu, lama-lama masjidnya kan terus disebut Masjid Patok Negoro. Masjid itu dulu di Serambi itu digunakan atau difungsikan untuk melaksanakan pengadilan Surambi itu. Selain sebagai tempat untuk pengadilan Surambi, masjid ini juga digunakan sebagai benteng pertahanan dulu. Terus fungsi masjid itu dulu juga di Serambinya itu untuk ini, kalau zaman peperangan dulu untuk mengatur strategi perang, terus untuk istilahnya pertemuan masyarakat, misalnya membahas tentang pertanian, perdagangan yang baik secara benar menurut Islam dan sebagainya. Bahkan dulu pernah untuk latihan silat juga. Kalau untuk daya tarik wisata utamanya untuk sekarang ini itu apa ya Pak? Kalau daya tariknya sekarang ya sebagai tempat ibadah seperti masjid pada umumnya. Cuman kalau menjelang bulan puasa itu ada bulan Syakban atau nek Jawa niki sasi suro. Sasi ruwah. Sasi ruwah itu selalu ada tradisi nyadran di Serambi Masjid juga. Nanti terus para abdi dalam ini melaksanakan acara Kutomoro di makamnya Cikal Bakal Dongkelan, yaitu Kiai Saifuddin di Cungkupnya itu. Terus setiap pengetan Hadeging Nagari Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat, Masjid Patok Negoro selalu ditunjuk oleh keraton. Jadi 4 Masjid Patok Negoro, 1 Masjid Gede itu selalu melaksanakan. Terus kalau dari keraton itu selalu ini, istilahnya kalau bulan besar gini kan selalu ada Idul Adha ya. Nah, itu keraton tuh selalu ngasih 1 lembu. Tapi bergiliran, nggak setiap tahun. Jadi misalnya kemarin Masjid Pelosok Kuning, terus kemarin itu sini, nah, besok lagi kalau nggak Babatan atau Melangi, dan kemudian Masjid Gede gitu. Kalau acara itu boleh dihadiri sama wisatawan Yang Hadeging Nagari itu iya. Boleh, untuk boleh. Ada biaya masuknya atau Nggak ada biaya cuma masuk, tinggal nonton aja itu yang gitu? biayai udah dari keraton. Jadi sini cuma pelaksana aja. Jadi nanti udah dikasih dana, terus konsumsinya itu udah dikirim dari keraton pakai mobil gitu. Wisatawan juga tinggal melihat saja seperti Tinggal ngikutin acara, biasanya mujahadan. Kalau nyadran itu juga bisa didatengin dari masyarakat luar atau enggak? Bisa. Tapi kebanyakan yang datang ke sini itu yang leluhurnya yang dimakamkan di belakang masjid. Kan nyadran itu sebenarnya mendoakan leluhur. sama dengan ziarah nggak Pak kalau itu? Ziarah nanti lain sendiri.
Berarti juga ada wisata ziarahnya itu ya Pak? Religi. Jadi jadi waktunya juga nggak nentu Pak, kayak Kalau ziarah tuh sewaktu-waktu. sewaktu-waktu ya. Ada untuk biaya masuk nggak sih Pak? Nggak kalau ada. Oh, Ya, cuma seperti itu cuma di juga. dalam makam ada kotak infak Kelasnya aja. wisata religi sini kok nggak ada kan kayak gitu. Paling ditarik parkir itu. Iya. Ada kotaknya doang juga. Oh, kalau dari Masjid Dongkelan ini Pak, itu bentuk kegiatan untuk yang kayak mendukung keberagaman dan toleransinya itu apakah ada dari kegiatan-kegiatannya yang dilakukan secara rutin itu, atau ya udah berjalan aja sesuai dengan Kalau toleransi gimana di sini muslim semua ya? oh di sini muslim semua. Saya baru tahu sih Pak ini. Jadi di sini ada aturan nggak tertulis, ya istilahnya nggak tertulis ya. Iya. Misalnya beli tanah di Dungkilan atau kontrak atau kos itu KTP-nya harus muslim. Tapi memang menurut negara nggak boleh itu melanggar toleransi. Tapi ini udah turun-temurun itu. Jadi semua yang ada di sini ya Pak, semuanya muslim. KTP muslim. Oh iya. Cuman kalau yang dimakamkan di sini itu harus yang punya leluhur di sini, yang punya apa ahli warisnya yang sudah dimakamkan di sini. Jadi kalau pendatang nggak bisa dimakamkan di sini. Tapi untuk penduduk pendatang itu juga banyak atau hanya beberapa? Sekarang udah banyak. Kalau di sini dilihat namanya, bisa dilihat dari namanya. Kalau namanya berbau bau Arab, itu penduduk asli. Kalau yang pendatang itu biasanya malah nama-nama Jawa. Kalau Terus dilihat juga dari bentuk rumahnya. Kalau rumahnya biasanya berpagar, itu pendatang. Kalau asli malah Iya, seperti ini ya Pak. Pak tadi kan Bapak mengatakan bahwa bisa dilihat dari namanya ada kearab-arabannya. Apakah untuk anak yang zaman sekarang yang memiliki orang tua asli itu juga diberikan nama yang anak saya nggak saya kasih nama Arab. Jadi saya nanya kan tiga. Iya. Nomor 1 saya kasih nama Lingkungan Mayasa. Nomor 2 saya kasih Wasi Jalan Dara. Nomor 3 saya kasih Jalan Netral itu Wahyu. jadi enggak Tak kasih nama San Sekerta. oke Pak. Lalu untuk makan yang bukan asli penduduk sini tuh di daerah mana Pak? Biasanya di daerah mereka masing-masing. Oh seperti itu. Oh jadi kembali ke. Soalnya sini kan bukan TPU. Kalau iya, TPU kan biasanya yang mengelola pemerintah kan. Iya. Kalau ini kan kagungan dalam. Jadi di Dungkelan ini abdi dalam itu ada 2 golongan, golongan kemasjidan sama golongan pasarean. Gitu. Boleh diceritakan kembali nggak Pak, kenapa Masjid Dongkelan ini ditetapkan sebagai cagar budaya dan mulai tahun berapa? Kalau cagar budaya itu katanya lebih dari 50 tahun gitu kalau nggak salah. Iya. Terus kalau di sini ya itu karena udah memenuhi tahunnya itu. Kalau yang pelosok di Melangi kalau sama Ambebatan kelihatannya belum itu. Karena kalau pelosok kuning Melangi itu kan dulu pernah dibikin tingkat pakai kubah itu kan. Terus dikembalikan ke bentuk aslinya kayak gitu lagi itu tahun 2002. Itu kan otomatis jadi bangunan baru, jadi nggak masuk cagar budaya. Berarti ini masih utuh dari dulu seperti ini Pak? Yang utuh, yang enggak, sebenarnya enggak utuh. Jadi pas perang Diponegoro tahun 1825 itu masjid ini pernah dibakar oleh Belanda. Yang tersisa jengkal lubak batunya, terus dibangun bentuk kayak itu lagi itu tahun 1901. Mustakanya yang setelah dibakar ada kan dari apa gerabah itu. Kalau untuk itu kan di dalam kan ada beduk itu ya Pak. Beduk. Itu kan yang menjadi salah satu ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah itu kalau boleh tahu tidak digunakan lagi itu pada tahun berapa?
atau udah sangat lama? Kalau Pak? saya masih kecil masih digunakan, tapi begitu udah pakai horn Ya. itu udah nggak digunakan. Kalau dulu pakai setiap memasuki waktu ditabuh. Tapi itu ditabuh itu ada waktu-waktu tertentu. Misalnya besok udah masuk bulan puasa, Iya. nah sorenya itu sebelum puasa itu bak dasar itu Dinyalakan. dibunyikan. Jadi pakai berirama namanya tidur itu. Tok deng tok deng deng. Terus nanti setelah bulan puasa itu jam 12 malam ditabuh lagi. Nah, terus nanti lagi itu setelah misalnya besok Idul Fitri sorenya bak dasar itu dipukul lagi. Jadi sekarang dipakainya hanya saat-saat Hanya tertentu saat-saat aja ya, tertentu. Pak? Waktu Idul Adha juga Pak. Iya, bak dasar. Itu diminimalisir pemakaiannya karena untuk menjaga kualitas atau karena apa Pak? Ya enggak juga sih. Anak-anak sekarang ini enggak kayak dulu, memang dulu seneng nabuh beduk. Suka mainan itu ya. Oh, oke Pak. Kalau tadi kan Masjid Tonggalan ini kan juga pastinya merayakan hari-hari besar ya Pak. Apakah Masjid Tonggalan ini tuh juga mengadakan sebelum Lebaran itu apa namanya takbir Ramadan? Iya, Takbiran itu. itu di sini mulainya atau dari Masjid Tonggalan itu mengikuti di luar gitu Pak? Di sini. Di sini. Dan itu panitianya pemuda-pemudi itu. Keliling desa gitu. Keliling desa itu aja. Tadi ya misalnya kelurahan mengadakan lomba ikut gitu aja. Oh, berarti ikut serta gitu ya Pak? Oh, bukan mendirikan di sini sendiri. Bukan kalau mengadakan nggak ada event. lomba yang ngadain sendiri gitu. Selanjutnya Pak, apakah boleh dijelaskan juga mengenai fasilitas yang ada di Masjid Tonggalan ini yang bisa karena kan ada beberapa juga yang mengunjungi ke Masjid Tonggalan ini, yang pertama untuk beribadah, yang kedua untuk ziarah itu tadi. Nah, apakah ada fasilitas yang mendukung atau menunjang wisatawan itu ketika berziarah di Masjid Tonggalan Pak? Ya apa yang mendukung? Ya Kata mereka berziarah sambil ibadah kan bisa, misalnya udah waktu terus ya kamar mandi segala itu. Untuk petunjuk arahnya itu apakah sudah ada maksudnya dari jalan utama ke sini tuh Belum dipasang, Belum itu rencana dipasang, nanti ya? abdi dalam pasarian yang bikin. Belum, memang sekarang Jadi masih masih mengandalkan map. maps ya. Iya. Tadi pun Bunda kesini naik mobil katanya nyasar muter-muter karena nggak Keliru ada. bengkelan yang situ. Iya seperti apa? Katanya diputer-puterin jalannya. Lagi maps. Memang kalau dulu bisa lewat ring road langsung, tapi Iya. sudah ada ring road kan tidak lewat Madukismo. Iya diputer ya Pak. Kalau untuk fasilitas di dalam masjid dan sekitarnya itu ada fasilitas yang ramah disabilitas atau enggak ya Pak? Belum kita. Belum ada. Cuman kalau yang khusus misalnya sholat nggak bisa duduk itu disediakan kursi ada. Kursinya ada. Kemarin kami tuh sempat melihat banyak kacamata itu Oh, memang iya. Itu disediakan. memang bagi yang misalnya darusan, kan selalu ada darusan setelah habis maghrib terus nanti lanjut bisa itu ada kacamata memang bagi yang penglihatannya berkurang tinggal ambil gitu aja. Itu dari disediakan berarti. Takmir. Oh. Iya. Jadi bukan ditinggal tapi memang disediakan. Memang disediakan. Kalau untuk orang yang berziarah terus mampir juga boleh. Boleh. Kalau seperti itu ada dana dari kas sendiri atau dana dari pemerintah atau Juga gimana? ada sendiri. Cuman kalau di sini itu setiap bulan itu dapat apa istilahnya subsidi listrik dari keraton itu dapat. Kalau biaya pemeliharaannya gitu dapat nggak Pak? Itu tidak setiap bulan sih, ya cuman kadang-kadang setahun berapa kali gitu dari keraton. Berarti tidak sepenuhnya itu di-cover oleh keraton. Iya. Keraton itu memperhatikan masjid-masjid kagungan dalam atau masjid-masjid milik keraton itu belum lama setelah ada dana is itu. Oh. Dana istimewa itu ya. Dulu sebelumnya enggak.
nggak begitu diperhatikan. Iya. Padahal jelas milik keraton tapi nggak Iya, tapi kurang keren. Pak, karena kan tadi kan menjadi wisata ziarah ya Pak yang menonjol di Dongkelan ini. Itu ada nggak ya Pak pemandu wisata gitu yang bisa menjelaskan untuk membantu sejarah? tidak ada. Oh, berarti jika ingin mengetahui informasi lebih lanjutnya itu bisa menghubungi pihak takmir gitu ya Pak? Oh. Berarti tidak ada yang apa namanya stay untuk menjaga di Tidak masjid ada. untuk sewaktu-waktu wisatawan Tidak menanya ada. itu ada. Tidak ada. Oh iya. Ini Berarti memang rencana para abdi dalam mau bikin kantor di sekitar masjid Oh, tapi iya. belum masih cari ruangannya ini. Jadi untuk kayak pemandu sejarah di makamnya juga nggak ada gitu Pak. Nggak ada. Tapi kalau misal mau ada kunjungan gitu bisa Pak. Bisa Nanti ada yang menghubungi takmir, menjelaskan gitu. nanti menghubungi takmir terus menghubungi saya gitu. berarti nanti bisa ke takmir gitu ya Pak kalau ingin informasi yang lebih lanjut. Oke Pak, mengenai di bidang pariwisata itu tadi, apakah Masjid Dongkelan ini tuh ada menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan pihak pariwisata yang ada di Kabupaten Bantul ini atau Belum. Tapi apakah ada rencana Pak? Rencana ada. Rencana menjadi pariwisata yang mungkin bisa lebih unggul lagi, karena kan ada sangat besar ya Pak potensinya untuk wisata ziarah. Iya. Kembali lagi ke fasilitas itu tadi ya Pak. Boleh dijelaskan Pak di sekitar Masjid Dongkelan ini apakah ada toko atau warung yang bisa menunjang, karena kan salah satu faktor untuk pendukung untuk pariwisata maju itu kan ada warung atau toko di sekitarnya. Kebetulan cuma baru warung ini orang makan satu ini. Yang gede itu tadi ya Pak. Kalau lainnya biasanya para pedagang yang datang itu. Itu udah lama atau baru Pak? Baru ya Pak? Yang mana? Yang warung Ini. iya. Ini belum, ini kan kontrak tempat saya ini. Kalau toko oleh-oleh juga belum ada. Belum Masih ada. jauh. Si jauh ya Pak. Kalau masyarakat di sekitar sini itu ikut ada ikut dalam masjid sini atau Apanya? ada ikut sertanya gitu nggak Pak dalam pengurusan masjid? Ya, apa ya? Kayak ini loh Pak. Struktur. Jadi peran masyarakat sekitar itu apa untuk Masjid Dongkelan ini? Apakah selain sebagai takmir gitu, apakah juga diikut sertakan dalam pengelolaan Masjid Dongkelan ini? Ya ada juga sih, ibu-ibu Dawis itu diikut sertakan juga. Kalau misalnya ada pengajian akbar, mereka diperbantukan untuk bagian konsumsi atau apa. Berarti umum seperti masjid yang lainnya ya Pak? Tidak harus masjid keraton juga punya sendiri, enggak, tetap sama aja sama masjid saya. Pak, berarti bapaknya jadi takmir dari tahun udah berapa tahun Pak? Pelantikan takmir itu belum lama. Jadi kemarin kan takmir yang lama meninggal tahun 2024 kemarin. Terus tahun 2024 kemarin bulan September itu ada pelantikan takmir di keraton. Jadi pelantikannya di keraton, nggak di sini. Yang lantik Itu yang membedakan dari masjid lain. yang lantik langsung pihak keraton. Kemarin pas pelantikan tuh 3 masjid bareng-bareng tuh, Masjid Dongkelan, Patonegoro Dongkelan, Masjid Kagungan Dalem Worotomo Kota Gede, sama Masjid Kagungan Dalem Sambisari. 3 masjid itu bareng pas pelantikannya. Apakah dari keraton ini memberikan seperti penghargaan atau sertifikasi tepatnya atau cuma sebatas melantik saja? Selain melantik nanti dikasih kayak apa ya, SK itu, SK pengurus takmir yang sekarang.
Itu biasanya berapa tahun Pak? Apa tidak ada tahun itu untuk pelantikan? Kalau kemarin-kemarin belum ada, ini kemarin pas mingguan pakai gitu terakhir. Oh, berapa tahun itu Pak? Pergantian takmir. Kalau yang takmir dulu-dulu tuh ya seumur hidup. Sumber hidup. Kalau sekarang Tapi sekarang kemungkinan ada periodenya 5 tahun. 5 tahun. Oh. Tapi misalnya masyarakat masih mengendaki ya nggak apa-apa. Lanjut. Oh. Pak mau tahu, keraton itu sering mengadakan pertemuan pengurus-pengurus masjidnya gitu, tahu nggak Pak? Itu biasanya kalau mau menjelang pengetan dari nagarinya Yogyakarta Dengkal itu 4 masjid Patok Negoro itu ketua takmirnya dipanggil ke keraton. Untuk membahas acara yang tadi itu ya Pak. Kan biasanya seminggu itu 4 masjid. Jadi minggu pertama misalnya sini sama Plaza Kuning, nanti minggu kedua Pelangi sama Babadan. Nah nanti puncaknya yang di Masjid Gede Pasari hanya hari itu. Pusatnya di Masjid Gede Kauman. Oh. Untuk renovasi masjid ini terakhir kapan ya Pak? Terakhir tahun 2016. 2016. Mm-mm. Oh. Pak, kalau boleh tahu dari Bapak sendiri sebagai ketua takmir gitu ya Pak. Ketua takmirnya bukan saya. Maksudnya sebagai takmir, Oh. itu apakah takmir itu ada plan kerja selama masa menjabatnya itu atau tidak, kayak mungkin pada Rencana. tahun ini mau ngadain renovasi atau Ada mau sih mengadakan rencana-rencana, kegiatan gitu. rencana-rencana memang ada. Memang rencana mau nambah kamar mandi sama toilet itu rencana ditambahin karena peziarah semakin banyak. Terus setelah ya planningnya banyak sih. Tapi saya kurang urusan takmir itu. Untuk tampil berarti ada ketua, ada seperti bendahara gitu-gitu ya Pak. Pak, ini kan bangunan cagar budaya. Apakah ada ketentuan-ketentuan untuk renovasinya juga atau Kalau renovasi masyarakat sini nggak berhak. Nanti yang menentukan renovasi biasanya dinas kebudayaan. Oh, dinas oh iya dinas. Hmm. Yang merenov juga dari dinas atau biayanya seperti itu? Termasuk tukang-tukangnya Oh, dari mereka. tukangnya dari dinas. Pak, kalau boleh dijelaskan ya Pak, untuk aksesibilitas menuju ke Masjid Tunggalan ini selain jalan yang tadi kita lewatin itu namanya jalan yang yang lewat Gapuro ini? kita kan dari jalan utama itu ya Pak, Iya. itu kan belok ke kiri. Nah kita mengikuti jalan itu, terus belok kiri langsung menemukan gapura itu. Selain itu apakah ada akses lain untuk menuju ke masjid ini Pak, yang mudah untuk di Dari Ringkut bisa. Mari. Nanti langsung ke selatan. Kalau- Ini lurus ke selatan kan langsung Ringkut. Yang Pura tadi lurus ke selatan langsung Ringkut. Kalau bis-bis itu lewatnya mana Pak? Kalau bis itu biasanya parkir di pinggir Ringkut, terus mereka pada jalan kaki jaraknya. Berarti ada parkirannya Pak di depan. Ada tukang parkirnya di sana. Oh, untuk Tapi memang belum bisa masuk ke daerah Tapi sini. memang berarti ya, rencana akan saja ada pemanfaatan kas desa untuk tempat parkir rencana, tapi belum. Pak, kalau untuk yang ziarah dari pakai menggunakan bis itu kan otomatis banyak orangnya ya Pak. Itu apakah ada membawa surat izin atau Enggak. sebagainya? Enggak langsung aja. Langsung masuk berarti Pak. Enggak perlu izin-izinan. Apakah ada rencana untuk kayak adanya tiket masuk gitu Pak? Enggak ada. Oh, nggak ada. Ziarah kok pakai tiket masuk. Iya sih. Kalau ada pembatasan jumlah orang gitu Nggak ada. sih. Bebas merdeka. Karena mungkin belum se-over itu ya Pak sampai sekarang. Mm-mm. Biasanya kalau ramainya itu di waktu apa sih Pak? Biasanya kalau pas haul Kiai Munawir atau Kiai Ali Maksum Krapyak itu kan makamnya di sini. Biasanya kalau pas haul mereka rame. Ini apa ya? Ulang tahun gitu bukan? Bukan ya Pak? Haul itu peringatan kematian. Oh iya. Kematian. lagi nggak? Terus untuk seperti mukena atau apa yang mencuci itu atau Ada apa sendiri namanya, nanti itu ada bagian sendiri mencuci itu. ada sendiri. Oh, terus apa namanya? Karpet- Biasanya karpetnya karpet-karpetnya juga dibersihkan ya. itu setiap minggu gitu Pak. Mm-mm. Pak, kalau di desa ini namanya berarti desa Dongkelan ya Pak?
di ini nama dusun atau pedukuhannya Dongkelan, Oh, dusun. tapi kampungnya Dongkelan Kauman. Jadi pedukuhan Dongkelan itu ada 3 kampung, Dongkelan Kauman, Tegal Senggotan, sama Senggotan yang selatan itu. Itu di sini ada kayak makanan khas gitunya nggak Pak? Yang bisa menjadi oleh-oleh khasnya Kalau wisatawan. seingat saya dari kecil tuh sini ciri khasnya kalau ada acara dulu pakai apa, nasi kebuli. Oh, nasi kebuli. Tapi nasi kebulinya lain dari yang lain loh. Nasi Oh, lain kebulinya dari Arab itu Pak. bukan, nasi kebulinya dari ikan bandeng. Oh, Terus ada suiran apa namanya, Ayam. babat. babat. Ah, itu. Oh, pakai babat juga. Hmm. Tapi berasnya juga pakai beras panjang itu Pak. Enggak Bilas beras biasa. Tapi warnanya juga kuning. Terus kalau gitu. setiap apa hari besar misalnya Idul Fitri atau Nyadran itu makanannya pasti pakai ini, tape ketan. Terus nanti makannya pakai emping gitu loh. Kalau untuk kerajinannya ada nggak Pak? Kayak Kerajinannya sekarang udah enggak, dulu semacam kayak lempeng gitu tradisinya. lempeng. Lempeng itu dari apa ya, tepung apa gitu. Dari Lempeng. tepung jadi kerajinan Pak. Heeh. Dulu ada juga nganu mebel tapi udah nggak ada sekarang. Mebel terus apa lagi ya, bikin peralatan masak itu, bikin ketel Oh, segala itu iya. dulu. Itu karena sudah tidak ada yang meneruskan gitu. Nggak ada menguruskan. Kalau di depan ini tuh SD ya Pak? Ini TK, ini SD. Dan berarti memang SD di sekitar sini tuh memanfaatkan masjid ini juga ya Pak? Nah ini sekolah-sekolah ini memanfaatkan tanah masjid. Berarti di tanah masjid ini. Tapi sudah ada izin atau? Oh, Itu rencana mau diminta keraton untuk perluasan apa itu, tapi katanya mau dipindah izinnya, tapi belum ada informasi lebih lanjut. kalau untuk perluasan kayaknya kan lebih menarik untuk Wisatawan wisatawan lagi. Mungkin untuk bikin pendoponya atau ada Parkiran juga parkiran bisa. ya. Sultan Ground. Berarti untuk jadi apa? Banyak yang masih menikah di masjidnya untuk dijadikan KUA atau sudah Sekarang sudah berkurang. berkurang? Jadi kalau ini dulu pada awalnya kan KUA Kasihan kan dulu di sini, di Selawi Masjid ini. Terus kemudian pindah ke Ambar Binangun sana. Setelah itu baru bangun sendiri di dekat Kelurahan Terbantor Malang itu. Berarti sudah tidak banyak lagi yang menikah di sini ya Pak? Jarang. Dulu Kalau- banyak karena mungkin karena KUA-nya ada di sini. Selain KUA-nya di sini dulu kebetulan orang-orang sini pegawai sama apa? Kebanyakan jadi kepala KUA. Jadi naib, termasuk bapak saya terakhir tuh. Oh, nah, itu Naib, jadi. tapi bapak saya naib Wiro Brekjen sama naib Tegarjo. Jadi dua itu Ada izinnya atau enggak Pak itu? apanya? Kalau misal mau di sini menikah di sini atau enggak kayak Isinya apa? izin Enggak perlu langsung diminta merah. Kecuali mau kalau mau renov di makam atau masjid mau ditambahin apa itu harus langsung izin keraton. Kalau keraton itu berarti sering atau enggak mengadakan kunjungan ke sini itu Selalu mengadakan sidak mbak. itu secara tiba-tiba ya Pak? Tiba-tiba itu bagian kemesjidan yang nyidak ya kemesjidan, yang kepasaran yang sidak bagian pasaran gitu. Kalau seperti itu yang dicek apanya Pak? Yang menjadi evaluasinya gitu. Yang kebersihannya, perawatannya gitu. Itu rutin setiap bulan atau Tidak mesti. tidak mesti? Pak dadaan. tidak ya? tidak kalau Oke. Oke guys. bagus. Pak, boleh nggak dijelaskan mengenai sejarah yang ada di makamnya itu Pak? Makamnya. Iya. Kalau makam itu jika bakalnya Bengkelan sini namanya Mbak Kiai Syahbudin.
Sudah tak kirim tuh di WA tadi. Itu yang dari Kebumen itu bukan? Jadi Mbak Syahbudin itu aslinya dari daerah Kedungwot, Pucangan, Ambal, Kebumen. Jadi ceritanya dulu ketika Sinun Pakubuwono kedua wafat Surakarta, kemudian Pangeran Mangkubumi itu keluar dari keraton dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, pada suatu saat Pangeran Mangkubumi itu sempat mau mengalami kekalahan, kemudian beliau mendapat fisik atau wangsit agar mencari jago wiring kuning. Jago wiring Kuning, ya semacam jagoan gitu. Kemudian beliau mengutus penggawanya ke daerah Kebumen, yaitu di pondok pesantren Al-Kafi Sumolangu. Di pos itu beliau kayaknya nggak mau terima kalau cuman utusan atau penggawanya, harus Pangeran Mangkubumi sendiri yang datang. Nah, setelah ketemu di sana, kiainya di Sumolang itu boleh minta bantuan, tapi nanti yang berhasil setidaknya dijadikan patih gitu. Nah, kemudian disepakati dan Kiai Sumolang itu menunjuk santrinya yang namanya Syahbudin itu. Oh, berarti itu santri Ternyata yang dimaksud jago wiring kuning itu Mbak Syahbudin itu. Jago Wiring kuning. jagoan. Setelah berhasil, setelah itu selalu menang setelah dibantu Mbak Syahbudin. Nah, pada saat peperangan yang terakhir, Mbak Syahbudin harus menghadapi menantu Pangeran Mangkubumi yang namanya Raden Mas Said atau Pangeran Jembrnyowo. Setelah berhasil, ternyata Mbak Syahbudin tidak jadi diangkat menjadi patih, tetapi dijadikan penghulu pertama di keraton. Nah, setelah dijadikan penghulu keraton, Mbak Syahbudin selalu mimpi ditemui gurunya. Nemeng jadi penghulu keraton ora pakai donga restu, mending mundur wae. Akhirnya Mbak Syahbudin mundur. Kemudian tinggal di Ndungkelan yang sana. Berarti dari Kebumen pindah ke sini. Nah, setelah dari keraton pindah di selatan keraton tadi di Ndungkelan yang sana. Nah, setelah itu Mbak Syahbudin diangkat menjadi penghulu Patok Negoro. Nah, setelah mundur dari penghulu keraton tadi menjadi penghulu Patok Negoro. Nah, pada saat Mbak Syahbudin mau membangun masjid itu nggak boleh sama keraton, harus dipisahkan oleh sebuah sungai. Ada kegiatan baca Quran bersama gitu. Itu darusan namanya. Oh, darusan. Biasanya setelah maghrib. Jadi yang namanya masjid Patok Negoro nggak ada yang satu ngurus sama keraton, mesti dibatasi sungai. Kalau yang ini apa, Nggak Pak? tahu saya, ini musuh. dari keratonnya. Mustafa setelah ini. Oh, Terus kemudian berarti yang pertama itu. bukan yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama udah dibakar Belanda. Oh, habis yang kedua Ini itu. buat tahun 1825 kan di Indonesia. Ini yang ketiga. Iya Pak. Bisa dicoba. Ini 13 Februari. Iya. Kalau boleh tahu di rumah-rumah sekitar ini apakah ada yang dijadikan penginapan atau homestay untuk Belum wisatawan? Ya rencana misalnya SD dipindah itu bisa dimanfaatkan ya. Iya. Oke Pak, berarti untuk secara keseluruhan berarti di Masjid Ndungkelan ini itu untuk daya tarik utamanya masih ziarah itu tadi, tapi belum terdapat banyak faktor pendukungnya untuk menunjang wisatawan itu tadi ya Pak. Jadi selama ini para peziarah, Ya. misalnya masjid penuh, biasanya langsung numpang ke rumah-rumah penduduk, ke kamar kecil gitu. Tuh, Tapi nggak waktu bayar, itu juga gratis, terbuka ya, Pak? terbuka, nggak bayar. Iya, berarti kan belum terdapat faktor pendukung itu dan akan ada rencana untuk ke depan itu. Nah, berarti kalau untuk wisatawan ke rumah-rumah warga itu apa namanya? Warga itu 24 jam membuka rumahnya atau ya mana yang buka itu yang Biasanya mereka juga tahu ton, yang rumahnya yang terbuka, kalau yang tertutup kita nggak enak. Pak, berarti
berarti wisatawan itu secara ini kayak apa ya istilahnya, Kayak nunut gitu ya Pak? Nunut lah. Oh. Dan masyarakat oke akan hal ini Pak? Oke. Ya mungkin itu sudah sangat membantu dan sangat cukup ya Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya dan juga bantuannya dan informasinya, ilmunya. Kita jadi banyak tahu mengenai masjid Patok Novelan, mengenai sejarah. keraton dan sejarahnya. Dan mungkin itu yang dari kami. Terima kasih banyak ya Pak. Mungkin mau ada yang disampaikan Pak? Udah ada. Oke, siap. Oh ya ini Pak, sebelumnya surat izin observasinya tadi lupa Iya. belum Iya. diberikan. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktunya di siang-siang panas ini. Apa?